Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nah, kabarnya, Pupus? ya ini alhamdulillah sehat sih Bu. Cuma ada waktu nggak nih Bu Fitri? Ada. Kira-kira apa nih yang Pupus mau omongin? Nah, ini loh Bu Fitri. Akhir-akhir ini saya itu ada banyak pekerjaan ya, sama-sama Bu Fitri juga merasakan. Jadi pekerjaan LMS, kemudian tugas sekolah dan keluarga. Nah, Ya. ini saya itu merasa gimana ya? Agak merasa berat untuk menjalankan ketiganya. Seperti itu Bu Fitri. Jadi Pupus tadi itu mau sharing gitu ya. Sekarang mengalami kendala banyak pekerjaan. Terus tadi ada LMS. Tadi Pupus cerita ada LMS. Iya. Terus kemudian ada juga keluarga ya. Nah nih kira-kira nih sebelum kita ngobrol lanjut lagi, kira-kira itu kita mau dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Nah, yang pengen saya dapatkan dari percakapan kita, itu yang pertama, bagaimana cara mengefektivitaskan kegiatan tiga itu bisa saya lakukan secara optimal. Jadi, sampai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, Bu. Jadi, nggak ada yang telat, semua pekerjaan lancar, seperti itu, Bu Fitri. Jadi, bagaimana ya caranya seperti itu? Jadi maunya kita ini dapat dapat cara yang efektif ya Bu ya. Iya, cara yang Iya. efektif. Uh, Boleh nggak Bu Pupus tuh cerita nih sekarang supaya lebih lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi. Pupus tuh sekarang mengalami situasi seperti apa gitu? Baik, Bu. Gini, jadi di sekolah itu kan ada kegiatan PTS, terus kemudian ini Oke. persiapan PTF dan monitoring. Jadi PTS, itu banyak monitoring. tugas. Ya, banyak tugas, banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di sekolah. Kemudian untuk tugas LMS itu karena tugas sekolah yang berjibun, saya akhirnya juga LMS juga jadi molor seperti itu, Bu. Saya belum bisa bagaimana ya. Jadi ketika harusnya saya mengerjakan LMS, tapi saya mengerjakan tugas sekolah. Nah, seperti itu. Terus sampai rumah pun juga seperti itu. Jadi ketika saya mengerjakan tugas sekolah sambil nyicil dan LMS, nah ganti anak saya yang juga rewel. Jadi kita kan kalau anak rewel, kita sudah gak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Biasanya saya itu kita selesaikan atau gimana, tapi karena anak rewel, saya tidak bisa menyelesaikan keduanya, ketiganya malahan. Baratnya saya tidak bisa memanage waktu saya untuk melakukan tiga hal tersebut. Iya, jadi Pupus itu tadi sekarang ini kebetulan kegiatan PTS, monitoring, banyak ya Bu ya, berjibun ya Bu ya, akhirnya Bu. menyebabkan LMS-nya molor. Nanti belum sampai rumah nanti anak-anak yang recoki gitu ya istilahnya, Iya Bu. recoki ini. Nah, dalam bayangan Pupus ini tuh sebenarnya manajemen waktu yang ingin tercapai itu seperti apa? Sebenarnya gini Bu, saya pengennya itu memanajemen waktu karena setiap pekerjaan itu kan ada deadline-nya, ada waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu jangan sampai jadi semua pekerjaan semua apa dulu ini yang dikerjakan, fokus dulu yang di sini, tapi tetap tidak tertinggal untuk pekerjaan yang lainnya. Jadi pengennya kegiatan LMS juga jalan, kegiatan sekolah juga jalan, apalagi waktu yang untuk di rumah itu tetap ada, seperti itu Bu Fitri. Seperti yang Ibu katakan, Bu Pus tadi katakan, inginnya itu deadline-nya semuanya tercapai kan gitu. Nah nih sekarang nih kalau dari skala level 1 sampai 10 ya itu posisinya sekarang Bu Pus itu berada di skala level berapa? Iya Bu, saya kalau menurut level saya berada di level 5 Bu, mungkin untuk efektivitas waktu yang manajemen waktu di 5. Tapi untuk keluarga memang prioritas karena ini berbarengan saya berada di level 5 Bu. Oke. Kalau untuk sekolah? Untuk sekolah dan di level, kalau sekolah itu saya berada di level 7, sedangkan untuk di LMS saya berada di level 6.
Oke, jadi antara 5, 6, dan 7 ya Bu Iya, ya. betul. Kaitannya sama level Bu Puspita nih, harapan Iya. Bu Pus itu kira-kira ada peningkatan level hingga berapa? Nah, keinginan saya ya semuanya berada di angka 7. Mungkin untuk Oh, sekolah karena oke. prioritas ya Bu, karena memang dituntut Ya, untuk pekerjaan, jadi kita sudah berada di level 7. Tapi kalau untuk sekolah saya tingkatkan menjadi 8, sedangkan yang lain berada di 8 juga pengennya. Seperti itu Bu. Jadi nah, rentang heeh, fokus bersama-sama, seperti itu Bu. oke. Level kira-kira meningkat ke level 7 gitu ya, Bu Pus ya? Iya, Iya. iya Bu. Iya, oke. Nah, kalau sekarang nih, Pupus kan sekarang udah menjalani situasi tadi multitasking sekitar agak lama ya, karena kan kegiatan Ya, pengisian LMS Guru Penggerak kita kan udah berjalan lama ya. Nah, iya. kalau selama ini Pupus itu apa yang sudah Pupus kerjakan? Meskipun akhirnya nih kan pada akhirnya kan terjalani semuanya ya Bu ya Bu ya, Iya, meskipun tadi iya. levelnya itu akhirnya berbeda-beda. Sebenarnya sudah saya lakukan itu, sebenarnya untuk LMS ya Bu, kita kan ada Mhm, jadwal. Ada iya, jadwal, nah itu mhm, sebenarnya saya juga sudah mengikuti jadwal itu, sehari mmm, mengerjakan apa, sehari mhm, mengerjakan apa, itu sesuai, sudah sesuai Bu. Akan tetapi kalau kita di sekolah ada pekerjaan, nah kalau duitnya masih lama, saya kerjakan sekolah dulu. Nah, yang ini karena tugasnya sudah banyak, jadi saya ini untuk LMS jadi agak telat seperti itu Bu. Jadi pengenannya ya bisa berjalan ketiganya. Terus berikutnya saya sebenarnya kan sudah sesuai jadwal itu, cuma kadang itu saya sudah memikirkan besok itu kegiatannya apa ya. Saya harus mengerjakan ketiganya, seumpama LMS, keluarga, dan sekolah. Nah, saya udah ngereng-ngereng ini, hari ini melakukan apa, seperti itu. Tapi kadang masih terselip, oh ini belum dilakukan, oh ini belum dilakukan. Tapi sudah terlanjur lewat batas seperti itu, Bu mhm. Fitri. Iya, jadi, eee, Bu Pustu tadi sebenarnya sudah melakukan, sesuai jadwal, begitu ya Bu Iya, ya? Oh, tapi iya, tiba-tiba ada tugas mendadak, ya iya, kan Bu ya? Nah, iya. maksudnya dalam arti Pupus itu sudah dalam mengatur waktu tadi, Pupus itu memanajemennya bagaimana? Atau mungkin memprioritaskannya bagaimana Bu? Sebenarnya kalau waktu kemarin ya saya prioritaskan mana yang dibutuhkan terlebih dahulu, Bu. Jadi seumpama LMS yang lebih terdahulu ya saya kerjakan LMS. Seumpama Mhm, pekerjaan sekolah itu tapi yang sebenarnya yang saya prioritaskan tetap di sekolah karena sekolah itu biasanya lebih deadline-nya besok seperti itu. mhm. Karena tadi ya Bu ya, sekolah itu tiba-tiba mendadak gitu akhirnya Iya, deadline-nya jadi deadline-nya deadline-nya semakin heeh, kita sempit. dahulukan gitu, iya. Iya, Baik seperti itu, Pupus. Bu. Nah, selain itu apa Pupus yang sudah Pupus lakukan ini? Karena kan Pupus kan udah ngelakuin lama ya dengan Iya, multitasking tadi sesuai itu. ya yang pertama tadi sesuai jadwal saya lakukan, yang Mhm, kedua kita, eee kita ini pengennya kalau, nanti, apa ya, karena kemarin itu belum selesaikan, saya juga melakukan kegiatan sesuai dengan, LMS, Bu. Jadi jadwalnya A, B itu sudah sesuai dengan jadwal. Terus, peningkatan ya sama tanya teman, kita diskusi juga. Jadi, kegiatan di LMS itu bisa saya kerjakan bersama. Terus mhm, untuk yang sekolah itu juga saya konsultasi dengan waka kurikulum seumpama ya itu, jadi ke pekerjaan itu tidak terlalu berat, seperti itu Bu Fitri. eee, baik Pupus. Nah, tadi kan kita tujuannya kan mencari caranya ya Bu ya? Iya, Iya. Nah, selama ini Pupus sudah melakukan cara misal melakukan media atau apa gitu yang Ibu gunakan eee, untuk memanajemen waktu Pupus Pitah? sebenarnya saya cuma lihat jadwal mungkin ini Bu, atau karena saya kemarin juga sering, lupa ya, maksudnya besok kegiatannya apa, seperti itu. Nah, saya, sebenarnya pengen menggunakan sebuah catatan seperti itu, Mhm, Bu. Jadi dengan catatan seumpama kan biasanya saya merengreng,
besok itu apa ya kegiatannya? Itu kan saya cuma di pikiran saya saja kegiatannya ini. Tapi belum tercatat seperti itu Bu Fitri. Mungkin saat ini saya ingin mencatatnya dalam buku catatan atau buku prosedur apa ya kegiatan besok yang terjadwal. Untuk waktunya Bu Pus kira-kira mau memulai kapan nih dalam membuat catatan tadi? Mungkin nanti malam saya akan membuat sebuah catatan Bu Fitri. Luar biasa sekali ya. Besok ya, semangat sekali. Iya Bu Fitri. Jadi nanti besok kegiatan apa yang bisa saya lakukan seperti itu mungkin harus mulai besok. Ini kan nanti tugas kolaborasi, tugas seperti itu sudah bisa kita lakukan seperti itu Bu Fitri. Iya. Nah, Bu Pus, nih kita kan udah ngobrol nih. Iya Bu Fitri. Udah lumayan, udah dapat hal yang baik ya Bu ya. Iya. Apa yang Bu Pus dapatkan dari ngobrol kita sore ini? Iya Bu. Sebenarnya yang pertama itu lega banget ya sudah bisa mencurahkan curhatan ini ya Bu, sharing-sharing ini sangat membantu saya. Jadi dengan adanya sharing ini saya juga sudah oh iya ya ini masalah tapi udah cerita itu sudah lega. Yang kedua saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri yaitu memanajemen waktu dengan buku catatan itu tadi. Dengan catatan saya pun juga akan mengingat kegiatan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih loh Bu Fitri. Tapi Bu Pus luar biasa loh ya ini, luar biasa sekali. Ini saya sampai semangatnya itu luar biasa. Katanya mau berkomitmen nanti malam sudah mulai membuat buku catatan itu luar biasa sekali. Nah, sebelumnya ini gini Bu Pus, kadang kan kita kalau melakukan sesuatu kan terkadang kan ada menemui kendala. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Pus untuk ya mungkin mengingatkan atau membantu gitu. Karena kan tadi harapannya kan apa yang sudah Ibu Puspita rencanakan kan berjalan ya. Kan kadang kita butuh seseorang nih. Siapa yang bisa membantu kita? Yang pertama Bu Fitri ya Bu, nanti ingatkan saya untuk membuat buku catatan. Itu yang pertama. Yang kedua itu teman satu sekolah, memang itu juga ada CGP, sesama CGP itu sebenarnya kita juga saling mengingatkan. Nah, kalau mungkin dengan adanya catatan itu kan kita bisa saling mengingatkan duetunya, deadline-nya, jadi tugas apa yang kita kerjakan. Nanti sambil diskusi kita juga nanti bisa menyelesaikan tugas secara bersama, berkolaborasi seperti itu Bu. Terus kemudian untuk Waka, itu kan saya selalu deadline-nya itu agak terlalu mepet. Nah mungkin saya juga bisa berkonsultasi bagaimana merereng kegiatan kurikulum itu tidak mepet seperti itu Bu Fitri. Luar biasa ya Bu Pus ya, banyak yang diajak kolaborasi nih. Iya Bu Fitri. Terus untuk apa yang sudah Bu Pus rencanakan tadi, kira-kira Bu Pus tuh akan berkomitmen bagaimana nih sebelum kita akhiri ngobrolan kita sore ini? Ya, mulai nanti malam ya Bu, nanti saya akan membuat sebuah catatan untuk kegiatan besok. Nah, besok juga saya akan melakukan segala kegiatan yang sudah saya komitmenkan nanti malam. Seperti itu Bu Fitri. Nah, nanti kita minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Pus ya. Ya, nanti kita sharing bersama melihat perkembangan apa yang sudah Bu Pus lakukan ya supaya nanti kita semakin sharing gitu ya Bu ya. Nanti harapannya kan nanti apa yang sudah direncanakan berjalan gitu. Nanti kita sharing minggu depan kita follow up lagi. Siap, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Jadi agak lega dan merasa lebih baik lagi. Sehat-sehat selalu ya Bu Pus ya. Semangat tetepan. Sama-sama. Dadah. Baik.